Halo teman-teman, berikut adalah video project dari kami kelompok 6 tentang tradisi tepung tawar benih dan tolak bala sebagai sumber ketahanan pangan pada masyarakat petani di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu. Dan berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, apa itu tradisi? Tradisi merupakan sebuah kebiasaan turun-menurun pada sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya yang mengatur, merawat, mengendalikan, dan mendorong tingkah laku seseorang sebagai makhluk sosial. Dan tradisi tepung tawar benih dan tolak bala adalah prosesi adat ketika akan memulai menanam padi atau turun ke sawah. Ini merupakan pola pertanian petani di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang masih tradisional dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Lalu, apa hubungannya sih suatu budaya dengan pangan? Pangan adalah faktor motivasi yang mendorong tindakan secara individual pada suatu komunitas tertentu atau keseluruhan masyarakat. Nah, makanan juga merupakan cerminan dari identitas budaya loh teman-teman. Selain itu, makanan juga berfungsi sebagai kunci untuk mengikat. Kuliner merupakan konsep tentang makanan. Dengan demikian, kuliner merupakan elemen dari kebudayaan yang berkaitan dengan akar historis, kolonialisme, mitos, agama, dan nilai dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih proses pelaksanaan dari tepung tawar benih dan tolak bala? Pelaksanaan dari tradisi tepung tawar benih dan tolak bala tidak terjadi secara begitu saja ya teman-teman. Adapun beberapa serangkaian sebelum dilaksanakannya tradisi tepung tawar benih dan tolak bala. Menurut informan Ali 26 tahun, tidak ada ketetapan waktu maupun tanggal yang pasti mengenai kapan waktu diselenggarakan tradisi tersebut. Karena tradisi ini menunggu waktu musim yang tepat. Selain itu, di Desa Denai Lama masyarakatnya tidak hanya etnis Melayu, melainkan ada juga etnis Jawa. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran dua budaya. Apa itu percampuran dua budaya? Percampuran dua budaya disebut juga dengan akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, yang sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. Pengkaitan yang dimaksud adalah mengenai penentuan hari baik atau tanggal, prosesi ritual dengan penggunaan weton Jawa atau disebut dengan pranata wangsa. Ini merupakan salah satu bagian dari tradisi tepung tawar dan tolak bala dari orang-orang terdahulu yang menggabungkan dua budaya. Setelah menentukan hari baik, selanjutnya adalah mempersiapkan cok bakal atau dalam penyebutan orang Melayu itu disebut dengan sesaji yang berupa makanan, nasi putih, tempe, urap, pongat atau kolak pisang, nasi tumpeng atau nasi kuning yang berbentuk lucut, bendera hitam, kentungan, dan sesajen, serta benih padi oleh masyarakat yang mengikuti prosesi. Dalam prosesi ini akan dipimpin oleh seorang pawang atau disebut datuk, dan datuk memiliki pesuruh yang disebut dengan pengalo embun. Pengalo embun akan berkeliling dan membunyikan kentungan di sepanjang desa, sebagai pertanda bahwa masyarakat akan segera berkumpul. Setelah masyarakat berbondong-bondong dan berkumpul dengan membawa sesajian, datuk akan membakar dupa dan melakukan pembacaan doa. Setelah itu, menepung tawari benih padi dan mulai menancapkan bendera hitam. Setelah bendera hitam tertancap, masyarakat akan mulai menyemai padi, dan ketika sudah selesai kembali berkumpul dan mulai makan bersama atau makan berjambah dalam bahasa Melayu. Dan itulah beberapa serangkaian proses pelaksanaan dari tradisi tepung tawar benih dan tolak bala. Nah, selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya nih, apa kaitannya tradisi dengan ketahanan pangan? Kaitannya adalah kearifan lokal atau tradisi suatu budaya dapat memberikan manfaat ganda baik bagi komunitas adat maupun masyarakat itu sendiri, seperti melestarikan kearifan lokal sebagai identitas budaya, membantu menjaga keanekaragaman hayati, melindungi layanan ekosistem penting, dan mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan. Adapun pula pentingnya pangan bagi komunitas adat. Yang pertama, sebagai penopang budaya, pangan menjadi bagian integral dari tradisi, ritual, dan upacara masyarakat adat. Yang kedua, tradisi mencerminkan kekayaan budaya dan identitas yang diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk itu, generasi muda harus mencintai budaya dan alamnya. Para generasi muda harus punya rasa cinta terhadap budaya dan alam. Dengan adanya rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga keduanya. Karena globalisasi adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa saat ini dalam hal melestarikan kearifan lokal dan menjaga alam untuk sumber pangan yang berkualitas. So, kamu harus mencintai budaya dan alam kita ya.
Dan itulah video project dari kami kelompok 6. Terima kasih, semoga bermanfaat.